Rina, 28 tahun, seorang pekerja kantoran yang sedang menjalani perjalanan wisata sendirian ke kawasan pegunungan di sekitar Samarinda, tersesat setelah mengambil jalan pintas yang tidak terpetakan di peta. Hujan deras yang tiba-tiba membuat jalan tanah menjadi licin dan berlumpur, hingga mobilnya terjepit di antara dua batang pohon besar. Malam sudah menjelang, kegelapan mulai menyelimuti hutan yang rimbun dan sunyi menyakitkan. Ia hanya membawa senter kecil, beberapa biskuit, dan telepon genggam yang tidak ada sinyal sama sekali. Setelah berjam-jam berjalan mencari jalan keluar, kakinya terasa pegal dan tubuh menggigil karena dinginnya malam hutan. Daun-daun pohon berdecit keras seolah ada yang sedang mengikuti langkahnya. Ketika ia berhenti untuk menangis dan menenangkan diri, ia mendengar suara nyanyian anak-anak yang samar dan suara langkah kaki pelan yang semakin dekat. Ketika ia berbalik untuk melihat dari mana suara itu datang, sosok seorang nenek tua tiba-tiba muncul di depannya tanpa suara kaki. Nenek itu memiliki rambut putih panjang yang kusut dan menutupi sebagian wajahnya, mengenakan baju kurung batik hitam tua yang sobek di beberapa bagian, dengan kain pinggang yang terbuat dari anyaman rotan berwarna coklat tua. Wajahnya yang keriput penuh dengan bekas luka yang tidak jelas asalnya, dan matanya yang hitam pekat tanpa pupil menatap langsung ke dalam jiwa Rina. "Kamu tersesat, anak kecil," ujar nenek itu dengan suara serak seperti kerikil yang bergesekan. Tangannya yang kurus dan berkerut mulai mengulurkan ke arah Rina. Tetapi ia tidak berani menghindar karena rasa takut yang membekukan tubuhnya. Hutan ini tidak suka dengan orang yang datang tanpa izin, banyak yang masuk, tapi sedikit yang bisa keluar dengan selamat. Rina mencoba berbicara tetapi lidahnya seperti terkunci. Ia merasa ada sesuatu yang menarik perhatiannya ke arah tangan kanan nenek itu yang memegang sebuah kotak kecil dari kayu yang sudah lapuk dengan ukiran bunga melati yang sudah pudar. Setelah beberapa saat berdiri dalam ketegangan yang menyiksa, nenek itu perlahan membuka kotak kayu tersebut. Di dalamnya ada sebuah cincin perak kecil dengan ukiran kepala naga yang detail dan selembar kertas kuning tua yang tertulis dengan tulisan tangan menggunakan tusuk gigi kayu. Puluhan tahun yang lalu, seorang pria kaya datang ke hutan ini dengan membawa harta karun yang banyak, cerita nenek itu sambil mengangkat cincin tersebut. Ia bersumpah akan menjaga hutan ini, tetapi kemudian melarikan diri dengan mengambil sebagian harta karun itu. Hutan membalas dendam padanya, dan sekarang ia menunggu orang yang layak untuk mengambil alih tanggung jawabnya. Rina masih tidak berani bergerak, tetapi rasa takutnya mulai bergeser dengan rasa penasaran. Nenek itu melanjutkan, "Kamu datang ke sini bukan karena kebetulan, anak kecil. Hatimu yang baik dan tekadmu yang kuat telah menarik perhatian hutan. Kamu bisa memilih dua jalan. Pergi sekarang dan melupakan semua yang kamu lihat, tetapi akan selalu merasa kosong di hatimu, atau mengambil cincin ini dan menerima apa yang harus kamu terima." Saat itu, hujan mulai turun lagi, tetapi kali ini tidak ada suara gemuruh petir atau suara hujan yang menerjang daun-daun pohon. Suara hujan terdengar seperti musik lembut, seolah menyanyi bersama dengan suara anak-anak yang tadi terdengar. Dengan keberanian yang muncul dari dalam dirinya, Rina mengambil cincin tersebut dan mengenakannya di jari manisnya. Saat cincin menyentuh kulitnya, ia merasakan getaran hangat yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Kegelapan di sekitarnya mulai menghilang, dan sebuah jalan kecil yang jelas terlihat muncul di depannya. "Jalan ini akan membawamu keluar dari hutan," kata nenek itu dengan suara yang kini terdengar lebih lembut dan hangat. "Tetapi ingat, cincin ini akan membawa keberuntungan kepadamu hanya jika kamu tidak melupakan janji yang harus kamu tepati. Jaga alam dan berikan kepada mereka yang membutuhkan. Harta karun yang dulu diambil akan kembali kepadamu, tetapi kamu harus menggunakannya dengan benar." Tanpa berkata apa-apa lagi, Rina berjalan menyusuri jalan kecil tersebut. Dalam waktu singkat, ia melihat cahaya dari luar hutan dan menemukan mobilnya yang sudah tidak terjepit lagi, bahkan mesinnya masih menyala dengan baik. Telepon genggamnya yang tadinya tidak ada sinyal sekarang menunjukkan banyak panggilan dan pesan. Ketika ia sampai di rumahnya di Samarinda, ia menemukan surat yang mengatakan bahwa ia adalah ahli waris tunggal dari sepupu jauh yang tinggal di luar negeri yang telah meninggal dan menyisakan perusahaan pertanian besar serta tanah luas yang kaya akan sumber daya alam. Selain itu,
Sebuah petunjuk mengarah ke lokasi tempat harta karun yang disebutkan oleh nenek itu disembunyikan sebuah gudang yang penuh dengan emas, perak, dan barang berharga lainnya. Setahun kemudian, Rena menjadi CEO perusahaan pertanian besar dan pemilik tanah luas. Ia berdiri di depan gedung kantor modern, mengenakan cincin naga perak. Di sampingnya, tim ahli lingkungan membahas proyek reboisasi. Di belakang, petani tersenyum memanen panen subur. Setelah pernikahan yang meriah dan beberapa tahun berlalu, Rina dan suaminya akhirnya dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Kirana. Wajah Kirana yang cantik dengan mata seperti bintang dan senyuman yang hangat membuat rumah mereka semakin penuh kebahagiaan. Rina yang dulu selalu sibuk dengan pekerjaannya kini belajar membagi waktu antara mengurus keluarga dan mengejar karirnya. Suaminya sangat mendukungnya, dan mereka berdua bekerja sama untuk memastikan Kirana tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan kasih sayang. Ketika Kirana memasuki usia balita, Rina mulai mengajaknya mengenal dunia seni dan alam sekitar. Mereka sering berkunjung ke taman bunga di Samarinda atau menghadiri pameran seni lokal. Tak disangka, Kirana ternyata memiliki bakat alami dalam melukis. Tangannya kecil bisa menghasilkan gambar-gambar yang penuh imajinasi tentang hutan Kalimantan dan hewan-hewan yang hidup di sana. Seiring bertambahnya usia, Kirana juga tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penyayang. Dia suka membantu ibu dan ayahnya di rumah, bahkan sering mengajak teman-temannya dari sekolah untuk berbagi makanan dan mainan dengan anak-anak yang kurang beruntung di sekitar lingkungan mereka. Suatu hari, ketika Kirana berusia 7 tahun, dia datang dengan ide untuk membuat sebuah pameran lukisan kecil bersama teman-temannya. Tujuannya bukan hanya untuk menunjukkan karya mereka, tetapi juga untuk mengumpulkan dana untuk membantu menanam pohon-pohon baru di daerah yang mulai gundul di sekitar kota. Rina dan suaminya sangat bangga dengan ide tersebut dan langsung membantu anak-anak merencanakan acara tersebut. Kirana memasuki sekolah tingkat pertama dengan penuh semangat. Dia mengenakan seragam sekolah yang rapi dan sangat antusias untuk belajar hal baru serta bertemu teman-teman baru. Di kelas, Kirana aktif berpartisipasi dalam setiap pelajaran. Dia suka pelajaran seni dan IPA, terutama ketika membahas tentang keanekaragaman hayati Kalimantan. Dia juga menjadikan beberapa teman baru sebagai sahabat karib. Kirana mengikuti ekstrakurikuler pramuka di sekolah. Melalui kegiatan ini, dia belajar tentang cinta alam, kemandirian, dan kerjasama tim. Mereka sering melakukan kegiatan penanaman pohon dan eksplorasi alam sekitar sekolah. Kirana mewakili sekolahnya dalam lomba menggambar se-Kabupaten Samarinda dengan tema kekayaan alam Kalimantan yang perlu dilindungi. Dia membuat lukisan tentang hutan Kalimantan dengan berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di sana.